Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Nurjanah dari Tadris Biologi dengan mata kuliah Fisiologi Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada hewan vertebrata. Hai guys, kalian tahu nggak sih pengertian sistem saraf? Apa sih sistem saraf itu? Jadi, sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan kegiatan aktivitas tubuh seperti berjalan dan menggerakkan tangan. Nah, sistem saraf itu juga mempunyai fungsi loh teman-teman. Jadi, fungsi dari sistem saraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengatur atau pengendalian kerja tubuh. Yang kedua, pusat pengendalian tanggapan. Yang ketiga, alat komunikasi dunia luar. Nah, struktur sel saraf. Nah, teman-teman, jadi video yang Laila buat ini ada gambar sistem saraf. Nah, di sini kita dapat melihat bagian-bagian dari sistem saraf ya guys. Yang pertama ini ada dendrit. Jadi, fungsi dari dendrit ini menerima rangsangan dari indera dan perpanjangan yang disebut akson. Nah, akson ini akan meneruskan impuls kepada sel saraf lain yang melalui sinapsis. Sistem saraf pada hewan vertebrata. Nah, bisa kalian lihat ya di gambar itu. Pusat dilambangkan oleh otak. Jadi sistem saraf pusat itu dilambangkan oleh adanya otak. Pada otak kita dapat melihat adanya pembagian. Nah, di situ yang pertama cerebral hemisphere atau kedua sisi pada bagian otak besar. Kemudian yang kedua ada diencephalon atau bagian otak besar yang masih merupakan inti fungsi-fungsi dari otak besar. Yang ketiga, cerebellum atau otak kecil. Nah, yang keempat ada brain atau otak tengah. Kemudian pada otak tengah terdapat brainstem atau batang otak, di mana terdapat medula oblongata merupakan sumsum lanjutan yang berhubungan langsung dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, kita akan membahas sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi berasal dari serabut-serabut saraf, berasal dari saraf otak dan juga saraf-saraf sumsum tulang belakang yang menyatu akan membentuk suatu sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Selanjutnya, kita akan membahas sistem saraf vertebrata. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu pada hewan ordo amfibi, reptil, dan aves. Yang pertama pada sistem saraf pada amfibi. Bisa kita lihat teman-teman gambar dari video yang saya buat yaitu katak kuning. Di samping gambar tersebut terdapat struktur otak pada katak. Nah, dapat kita lihat pada bagian dorsal itu adalah otak besarnya, berkembang, memanjang, berbentuk oval, dan pada ujungnya langsung berhubungan dengan indera penciuman. Yang kedua, otak kecil. Yang ketiga, otak tengah yang berhubungan langsung dengan otak nomor 6, yaitu pada pusat penglihatan. Jadi teman-teman, indera yang berkembang cukup baik pada kata ini adalah indera penglihatan. Pada indera penglihatan katak atau amfibi, di matanya itu terdapat selaput membran titans, fungsi untuk melindungi mata kekeringan. Pada matanya juga memiliki sel-sel batang yang tinggi sehingga amfibi dapat melihat dengan jelas walaupun pada saat malam hari. Dengan aktivitas mereka sebagai hewan nokturnal dan pemburuan mangsa. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pendengaran dari amfibi. Hal ini terkait dengan berupa sepasang gendang telinga, yakni di kiri dan di kanan kepala. Kemudian apabila terjadi getaran tersebut akan diteruskan ke tulang-tulang pendengarannya, kemudian ke 3 buah saluran setengah lingkaran, kemudian akan ditangkap oleh
saraf auditori, dan diteruskan langsung ke otak. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas sistem saraf pada reptil. Sistem saraf pada reptil dilambangkan dengan gambar ular. Nah, ia memiliki struktur otak seperti gambar di samping. Nomor 1, ini merupakan otak besar, merupakan bagian yang berkembang sangat baik dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Hal ini terlihat dalam ukuran otak besar yang lebih besar daripada otak lainnya. Nah, kemudian kita dapat melihat otak besar berhubungan langsung dengan indera penciuman, sehingga indera penciuman pada reptil sangat berkembang dengan baik dan sangat tajam. Namun, untuk perkembangan otak tengah menjadi kurang berkembang karena terdesak oleh pertumbuhan dari otak besar, sehingga menyebabkan indera penglihatan reptil kurang tajam. Selanjutnya, kita akan membahas indera khusus yang terdapat pada ular atau reptil. Nah, ini merupakan indera khususnya yang disebut dengan vomeronasal organ atau Jacobson's organ. Jadi, melalui indera ini, ular dapat mengumpulkan partikel bau dalam kelembapan yang melayang di udara ketika menjulurkan lidahnya. Kemudian, ular akan menarik lidahnya dan memasukkan lidahnya ke dalam organ kepalanya, yaitu organ Jacobson's atau vomeronasal organ. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat gambar mekanismenya secara lebih jelas. Nah, mekanismenya yaitu ketika lidah ditarik ke dalam dan mentransferkan partikel-partikel dan kemudian akan terikat oleh reseptor molekul pada organ Jacobson's. Lalu, reseptor-reseptor tadi yang berisi saraf-saraf yang akan menuju otak akan mengirimkan pesan sensorik kepada otak, dan kemudian otak dapat menafsirkan bau tersebut, misalnya bau mangsa atau bau lainnya. Selanjutnya, pada bagian keempat, kita akan membahas lebih lanjut mengenai sistem saraf pada apes. Pada gambar terlihat seekor burung merpati putih yang merupakan kelompok apes, dan kita akan membahas lebih lanjut mengenai susunan sistem saraf pada apes. Di sini kita dapat melihat adanya otak dan kemudian sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf pusat pada apes. Kemudian untuk sistem saraf tepinya, yakni merupakan serabut-serabut sel yang keluar dari otak dan keluar juga melalui tulang belakang. Serabut-serabut saraf tadi akan membentuk suatu sistem saraf, yakni sistem saraf tepi. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jauh mengenai struktur otak pada apes. Pada nomor 1, kita dapat melihat bahwa ini merupakan bagian otak besar, merupakan bagian yang paling besar dibandingkan dengan bagian-bagian otak lainnya. Pada otak besar terdapat belahan kiri dan belahan kanan. Permukaannya tidak berlipat-lipat, namun menampung lebih banyak sel-sel saraf pada otak, seperti pada otak besar manusia. Kemudian, nomor 3 merupakan otak tengah dari burung atau apes. Otak tengah pada apes berkembang sangat baik, sehingga sebagai pusat saraf penglihatan memungkinkan indera pada apes berkembang dengan sangat baik. Selanjutnya, nomor 2 merupakan otak kecil. Pada permukaan otak kecil terdapat lipatan-lipatan yang mampu menampung sel saraf lebih banyak lagi. Sel saraf yang makin banyak pada otak kecil menunjukkan pusat keseimbangan burung yang sangat baik, sehingga ketika burung terbang, mereka dapat menyeimbangkan dirinya dengan baik. Clarity is clear to